Lapor tua gosip dibuat oleh orang iri hati dan disebarkan oleh orang yang bodoh dan dibenarkan oleh orang idiot. Semakin menyala akan semakin banyak penyusup yang ingin mengadu domba. Dan ingat, mungkin dia bangga mendapatkan kartu as yang ada di genggamannya, tapi dia lupa siapa pemilik kartu jokernya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, hari ini kita akan membahas si cebong Abraham Samad ya guys. Yang baru-baru ini gara-gara Pak D. Jokowi sudah melaporkan Roy Panci, Rismon, Tifa, Egy Sujana, dan juga Kurnia ke kepolisian. Sekarang Abraham Samad ya guys ya, meminta agar Pak D. Jokowi disuruh menghentikan laporan itu. Aduh, panik ya guys ya, panik ya guys. Katanya kalau tidak dihentikan sama saja Pak D. Jokowi itu membungkam demokrasi. Woi, sucet. Anjir ya. Nih, dengerin ya Samad, nih dengerin. Kalian tahu tidak guys, kenapa saya terus mendukung Pak D. Jokowi agar menindaklanjuti laporannya di kepolisian guys? Karena apa? Satu guys, kasus-kasus besar seperti Pertamina, tambang, terus juga yang lagi baru itu perintah ibu ya guys ya, itu jadi tidak selesai-selesai. Masalah si cebong Hasto itu guys, itu ya masalah Harun Masiku pula. Gara-gara masalah ini, kasus-kasus besar hilang guys, dan belum selesai-selesai. Maka dari itu, tolong Pak D. Jokowi lanjutkan sampai mereka masuk ke dalam penjara. Tuman guys itu ya. Oh, masa iya negara lain sudah maju mengurusi ini itu, mengurusi yang namanya apa industri-industri dan kecanggihan-kecanggihan, masih saja ngurusi hal-hal yang tidak jelas seperti ini guys. Pak D. Jokowi masuk dari wali kota sampai menjadi ke presiden kan sudah jelas guys, punya yang namanya ijazah. Tetap saja diusut. Kan orang tolol kan guys. Saya tahu di belakang mereka itu memang antek asing guys. Jadi kasus-kasus besar bisa tertutup. Oh tidak, jangan sampai itu terjadi guys. Tenang Pak Jokowi, lanjutkanlah. Bila perlu seumur urip ya kenalah kau yang kesumat main wong iki kok yakin. Pak D. Jokowi diam dari 2019 ya. Dan sekarang berapa? 2025. Mereka keluar-keluar termasuk Anda. Apakah Anda dipolisikan? Apakah mereka dipolisikan? Tidak. Apakah Pak Jokowi melawan? Tidak. Tapi Pak D. Jokowi melawan itu memang satu guys. Ada tantangan dari Roy Panci yang bilang katanya pengecut. Harusnya yang melapor itu Pak D. Jokowi. Sudah lapor malah seperti ini. Roy Panci membawa nama lain, sedangkan si Abraham, si cebong ya guys ya ini Samad, bilang katanya membungkam demokrasi. Membungkam demokrasi, matamu membungkam. Sudah dari 2029, kurang sabar apa Pak D. Jokowi? Terus yang kedua, memang kami sebagai YouTuber Nusantara saat bertemu dengan Pak D. Jokowi, kami meminta langsung, tolong Pak, usut tuntas agar ada efek jera. Laporkan mereka yang sudah menyebar hoax dan fitnah. Alhasil, alhamdulillah sama Pak D. Jokowi siap. Pak D. Jokowi bilang kayak gitu. Jadi itu memang
bukan asli dari Pak Jokowinya, tapi memang dari pendukungnya seperti kami. Kok malah katanya membungkam? Goblok orang gue, guys. Nih, lihat dulu, guys, nih. Ini adalah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis, dan ini sebenarnya melanggar hukum. Menurut hemat saya, apa yang terjadi terhadap Mas Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan Fadila, ini adalah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis, dan ini sebenarnya melanggar hukum karena kebebasan orang untuk mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Jadi kalau orang paham tentang konstitusi, pemerintah paham tentang konstitusi, maka suara kritik tidak boleh dilawan dengan mengkriminalisasi seseorang lewat laporan ke kepolisian. 2019 Pak D. Jokowi diam, guys. Dan sekarang apakah salah Pak D. Jokowi seperti itu? Tidak. Saya pribadi pendukung beliau, lanjutkan, Pak. Proses. Bahkan kami selaku pendukung Pak D. Jokowi ingin mereka itu mati di dalam penjara. Ada efek jera untuk generasi-generasi yang di bawahnya, guys. Tolol banget kayak gini. Lanjutkan, Jokowi Pak. melaporkan dugaan ijazah palsunya ke Polda. Nah, berarti Presiden Jokowi melakukan pembungkaman gitu, Bang? Iya, jadi Presiden Jokowi ini bukan rakyat biasa ya. Katanya bukan rakyat biasa. Lah kemarin bilang sudah tidak menjabat, bilang katanya Anda itu sama kayak kita, rakyat biasa. Sekarang bilang bukan rakyat biasa. Ini sih malesnya kalau lawan mereka ya, guys ya. Itu selalu saja ada cara untuk ngeles, guys. Dia mantan presiden yang 2 periode. Oleh karena itu dia harus bertindak sebagai seorang negarawan. Tindakan seorang negarawan itu haruslah bisa diteladani, harus bisa dicontoh. Dan tindakannya itu harus memberi nuansa kearifan dan kebijaksanaan. Seharusnya sebagai seorang mantan presiden, tidak elok rasanya Pak Jokowi melaporkan Roy, Rismon, Tifa, dan Fadila. Karena apa yang disampaikan orang-orang ini adalah salah satu bentuk kritik yang membangun. Kritik membangun, matamu kritik membangun, itu menghina, guys. Kritik sama menghina itu beda. Kalian juga pasti bisa membedakan mana yang kritik, mana yang menghina. Kalau mengkritik yang katanya untuk membangun Indonesia bukan seperti itu. Menuduh orang yang kalian tidak tahu kebenarannya. Mereka menuduh bahwa ijazah Pak D. Jokowi itu palsu, guys. Kan orang tolol, orang goblok, orang sagleng, guys, yang bilang seperti itu. Kenapa? Lah, Pak D. Jokowi melalui tahapan sebelum menjadi presiden itu menjadi wali kota, tolol. Nah, sebagai wali kota, apakah tidak memerlukan identitas? Ya pasti memerlukan. Dilanjut sampai ke gubernur. Bahkan pihak KPU pihak KPU Jakarta pun sudah memastikan karena beliau sudah melihat langsung dan meyakini bahwa ijazah Pak D. Jokowi itu asli. Kan kalian terus menerang Pak D. Jokowi terus, guys. Ini saya tahu tujuan mereka menyerang Pak D. Jokowi itu cuma satu, guys, agar Prabowo sama Gibran ataupun Prabowo sama Jokowi itu pecah. Nih, saya ingatkan sekali lagi ya. Kalian tahu yang namanya Mbah Mun Juber ya, Mbah Maimun Juber, guys. Beliau kita anggap memang sudah wali Allah, guys. Beliau mendoakan Prabowo dan Jokowi itu bersatu. Dikala itu Presiden Prabowo dan Presiden Jokowi itu lagi berseberangan. Tapi atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa,
mereka bisa bersatu. Presidennya Jokowi dan wamennya siapa guys? Prabowo. Jadi Prabowo lebih tahu bagaimana sifat asli dari Pak Jokowi. Karena apa? Mereka, khususnya Prabowo dan Jokowi itu sering sama-sama guys. Sedangkan Abraham Samad kan pecatan guys. Walah daplun. Katanya ini membungkam demokrasi guys. Perak sampluk lagi lawong lah. Tuman buat ya guys ya, yakin. Yang konstruktif, bukan pernyataan-pernyataan yang sifatnya destruktif. Jadi kalau pernyataan yang sifatnya destruktif menimbulkan huru-hara, dan huru-hara itu betul terjadi, itu yang bisa dilaporkan. Kalaupun cuma potensi huru-hara, itu juga orang nggak boleh dilaporkan. Oleh karena itu menurut saya menghimbau teman saya Pak Jokowi. Teman katanya guys. Teman saya katanya guys. Woi, jangan ngaku-ngaku teman sama Pak Jokowi lah. Saya selaku pendukungnya tidak mau punya teman seperti Anda ya guys. Nah, dia bilang, oke bisa melaporkan kalau ada terjadi huru-hara. Lah Anda lihat sendiri nggak saat para TPUA, Roy Suryo, Rismond, dan juga Tifa, Fadilah ya guys ya, Kurnia, itu mereka membuat rusuh guys. Rusuhnya bagaimana? Saat UTS sedang berjalan, mereka datang dan menuntut mana ijazah Pak D. Jokowi. Apa orang sinting guys nih kayak gue guys. Katanya itu bukan memperusuh keadaan guys. Terlebih katanya, Mas Jokowi kita adalah teman, teman daplun apa gimana? Ini orang yakin ya, ngajak reang guys, yakin. Nih kalau nggak percaya, nih saya kasih bukti. Kalau Abraham Samad itu santai, tenang sampai saat ini, sejak Pak D. Jokowi menjadi presiden. Nih, lihat nih, kamu ngomong apa kepada Pak D. Jokowi? Kok sekarang bilang teman saya? Lihat nih. Maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian, mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Adili Jokowi. Kayak gini yang katanya teman guys. Kadrun Samad guys ya. Udahlah Drun, udah. Kamu itu sakit hati juga karena Pak D. Jokowi memecat Anda. Walah Drun. Dilawan salah, diam salah guys. Itulah kalau lawan mereka guys ya. Tapi tenang saja Pak Jokowi, kami selaku pendukung Anda, YouTuber Nusantara, akan tetap terus mendukung upaya Anda untuk melaporkan para perusuh negara guys. Bila perlu ditambahin guys. Pak D. Jokowi kami mohon tolong jangan 5 ya, ditambahin 10 lah. Biar apa guys? Mereka yang selalu mengkritik, mereka yang selalu menghina, tidak ada kinerja apapun yang dibuat mereka untuk bangsa ini. Sedangkan Pak D. Jokowi itu sudah terlihat kerja nyatanya guys. Untuk siapa? Untuk rakyat Indonesia. Yang bilang katanya Pak D. Jokowi perusak negeri itu hanya orang tolol yang tidak punya hati nurani ya guys. Kita tahu bagaimana PR Pak D. Jokowi sejak pertama menjabat guys.
proyek-proyek yang mangkrak di kala Megawati dan SBY selesai semua oleh Pak D. Jokowi. Dan mau lengser, mau purna tugas, beliau sempet-sempetnya membuat ibu kota Nusantara, guys. IKN kini menjadi nyata. Dan kami YouTuber Nusantara memohon kepada Anda semua, semoga saya selaku yang mempunyai channel ini bisa berkunjung langsung ke IKN. Yang mereka bilang katanya IKN adalah kota hantu. Dan semua itu bohong. Dan saya sendiri akan membuktikan kalau mereka itu bohong. Jadi untuk teman-teman kita semua, khususnya YouTuber Nusantara, tolong support kami untuk melawan para perusuh negara yang membuat gaduh negara agar apa guys, Indonesia maju. Mereka para perusuh negara tidak ingin Indonesia maju. Karena apa? Satu, pilihan mereka kalah. Alhasil yang diserang Pak Jokowi. Karena melewati Pak Jokowi lah semua ormas-ormas yang tidak penting termasuk FPI 212 itu guys ya, Rizik Syihab, itu dihancurkan. Jadi tenang saja Pak D. Jokowi, ada kami YouTuber Nusantara di belakang Anda. Maju terus untuk terus menindaklanjuti laporan itu sampai mereka benar-benar masuk ke dalam penjara. Syukur-syukur mati nangkana. Oke sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara ini dengan hati, tanpa pamrih penuh dedikasi. Tapi fitnah datang silih berganti, dari mereka para barisan sakit hati. Tanganmu membangun bukan menghancurkan, tapi mereka terus memutarbalikan. Tiap langkahmu jadi sasaran, namun sejarah tak bisa dibongkar. Jokowi presiden ke-7 Indonesia, namamu terang dalam BSJL siap lawan mereka. Blaker majenang mohon izin ciptakan lagu, karena engkaulah mantan presiden yang harus ditiru. Dari timur sampai ke barat negeri, engkau buktikan kerja nyata dengan bukti. Mereka selalu menyebar hoaks di dunia maya. Fitnah keji mereka tak ada buktinya. Kami berdiri di sini jadi suara pembelah, melawan fitnah demi fakta yang nyata. Jokowi presiden ke-7 Indonesia, namamu terang dalam hati kita. Walaupun mereka coba menebar fitnah dan dusta, YouTuber Nusantara bersama BSJL siap lawan mereka. Bukan soal politik, ini soal hati nurani. Bukan soal siapa, tapi bukti nyata di bumi. Kau kerja nyata, mereka hanya bicara basi. Kami di sini lawan hoax sampai mati. Jokowi presiden terbaik sepanjang masa, walau tak lagi di istana. Kami tetap jaga nama dan jasamu, YouTuber Nusantara bersama BSJ
Indonesia maju.